Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yusannu sajdatan lisahwi bi ahadi thalathati asbabin. Yusannu, dan disunahkan, sajdatani, dua sujud, lisahwi, untuk sahwi. Sahwi itu artinya kelalaian atau kealpaan. Jadi maksudnya ini dua sujud sahwi. Jadi dinamakan sahwi itu artinya sahwun itu artinya tuh lalai, begitu. Lalai juga di dalamnya termasuk lupa. Karena bukan cuma lupa nanti. Jadi sujud sahwi itu juga disebabkan karena kelalaian dia sehingga melakukan hal-hal yang yang artinya yang sejatinya membatalkan. Tapi karena dia melakukannya tanpa sengaja, kan ada pembatal sholat tuh yang kalau sengaja batal, tapi kalau kagak sengaja kagak batal. Contohnya ngomong tuh, di dalam sholat tuh ngomong tuh batal kalau sengaja. Kalau ngomongnya kagak sengaja, ada orang yang keceplosan, ada orang yang kaget, pinggangnya ngerentek kan begitu, baru bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, pertek gitu, terus refleks dia ngomong, aduh, gitu. Itu kan kagak sengaja tuh. Itu juga termasuk hal-hal yang kelalaian, kealpaan. Jadi kalau di sini sujud sahwi ini ada tiga gitu. Sebab orang sujud sahwi walaupun aslinya banyak gitu. Jadi banyak riwayat tentang Nabi Muhammad SAW sujud sahwi, cuman tidak diketahui mana kejadian pertama sujud sahwinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kapan pertama kali Nabi Muhammad sujud sahwi itu belum dipastikan, karena riwayat Nabi Muhammad SAW sujud sahwi itu ada kira-kira 4 atau 5 riwayat. Salah satunya riwayat yang masyhur dalam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, itu sahabat Abu Hurairah dulu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW tuh waktu sholat asar, sholatnya cuma 2 rakaat doang gitu. Sholat asar cuma 2 rakaat doang. Selesai assalamualaikum, Nabi Muhammad nyender di salah satu tiang masjid yang ada di depan, sambil posisinya tuh kurang orang kalau ngeliat nih kayaknya Nabi Muhammad lagi kesel nih begitu nih, kayaknya lagi ada yang dipikirin nih begitu. Makanya selesai assalamualaikum walaupun sholat asar 2 rakaat, orang kagak ada yang nanya begitu. Soalnya muka Nabi Muhammad SAW ketika itu kayaknya kurang pantas nih kalau kita nanya nih gitu. Jadi kurang sedang tidak dalam keadaan yang baik untuk bertanya begitu. Akhirnya orang-orang pulang. Fakharaja sara'anun nas, orang-orang yang emang tiap kalau sholat buru-buru begitu. Jadi dari zaman Nabi orang model gitu udah ada emang gitu, pulang gitu. Udahlah sholat udah beres kan begitu pulang. Cuman ada salah seorang sahabat namanya Dzul Yadaini
Dzul-Yadain ini julukan bukan namanya, nama aslinya tuh Khirbaq kalau nggak salah, saya lupa. Jadi dikatain Dzul-Yadain ini sebab dia punya tangan panjang begitu. Jadi tangan panjang bukan maling, bukan. Kalau Indonesia kan tangan panjang maling kan. Ini tangannya memang panjang, makanya orang-orang termasuk Nabi Muhammad nyebutnya Dzul-Yadain. Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Umar juga ada di situ diam, begitu. Orang beberapanya dari yang keluar, Dzul-Yadain ini penasaran, begitu. Dia nanya kiri kanan, sholat dikosor ya, gitu. Kan mestinya 4 ini, benar, sholat dikosor ya, gitu. Dia nanya kiri kanan, yang kiri kanan juga gitu. Kalau orang kita gitu aja, gitu. Udah gue yang penting udah sholat dah, gitu. Akhirnya dia nanya ke Nabi Muhammad SAW. Kan orang kaget kan gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang tadinya wirid tuh dia langsung ngedangak. Waduh, nyari masalah nih Dzul-Yadain. Orang lagi zikir jadi pada ngangkat pala itu gara-gara Dzul-Yadain ini tiba-tiba maju datang ke samping Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku siratis salatu amnasita. Rasul, sholatnya memang dikosor apa Rasulnya lupa begitu. Kemudian Nabi Muhammad nggak langsung jawab, dia nanya dulu sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, sadaqal Dzul-Yadain. Nih orang benar nih ngomong gitu maksudnya kalau bahasa kita gitu. Nih Dzul-Yadain ini ngomong benar nih, sholat kita dikosor 2 rakaat doang. Iya ya Rasul, kita sholatnya cuma 2 rakaat. Gitu. Oh jadi Dzul-Yadain ini ngomongnya benar. Ketika disebut 2 rakaat, akhirnya Nabi Muhammad kita enggak kosor sholat kok. Berarti emang Nabi Muhammadnya lupa. Akhirnya Nabi Muhammad sholat lagi 2 rakaat. Kemudian di ujung sholat sebelum salam Nabi Muhammad sujud 2 kali. Begitu. Kemudian baru assalamualaikum. Itu salah satu riwayat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Nabi Muhammad SAW sujud sahwi. Satu waktu di sholat yang sama, sholat asar begitu, di hari yang berbeda. Itu riwayat Sayyidina Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sholatnya 5 rakaat. Jadi Nabi Muhammad SAW sholat 5 rakaat. Setelah assalamualaikum, Sayyidina Ibnu Mas'ud nanya, azida sholatuna ya Rasulullah, sholatnya ditambahin ya Rasul jadi 5 rakaat. Kata Nabi Muhammad, dia nanya ke yang lain, benar kita sholatnya 5 ya Rasul. Akhirnya Nabi Muhammad sujud lagi ngadep kiblat, sujud 2 kali sujud sahwi, Allahu Akbar, kemudian assalamualaikum. Kemudian setelah yang kejadian ini Nabi Muhammad mengatakan, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Saya ini manusia biasa, bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Walakinna ansa li as-sunnah, begitu. Cuman saya ini bedanya lupa, cuman lupanya tuh jadi syariat. Sebab kalau saya kagak lupa-lupa, rokaatnya bener gitu, takutnya saya meninggal, Nabi Muhammad wafat, ente nggak punya contoh bagaimana kalau sholat lupa begitu. Soalnya Nabi Muhammad gak pernah nyontohin kan ya. Makanya kata Nabi Muhammad, innama ana basyar, iya saya manusia. Maka a'rad manusia, a'rad itu apa? Sifat-sifat kemanusiaan ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lapar kan sebagaimana kita juga lapar. Nabi Muhammad kena penyakit, kita sebagaimana kita dapat tuh. Tapi kata Nabi Muhammad, innama ansa li as-sunnah. Saya mah lupa, tapi lupanya buat jadi syariat. Gitu. Coba bayangin kalau Nabi Muhammad enggak sekalipun lupa sholatnya. Kemudian beliau wafat sampai akhirnya kita bingung nih. Sholat kita kalau kagak ada contohnya kan bingung juga gitu ya. Sebab Nabi Muhammad gak pernah dibikin lupa oleh Allah sehingga kita gak punya contoh. Jadi Nabi Muhammad dibikin lupa tuh bukan karena beliau orangnya lupaan,
Sebab kan salah satu keyakinan kita umat muslim bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya sifat yang namanya sidik, tabligh, amanah, fatonah. Sifat yang ketiga ini namanya amanah. Kalau dalam kitab-kitab lain itu namanya ismah. Amanah atau ismah itu terjaga dari ismah itu terjaga, selain dia terjaga dari dosa, dia juga terjaga dari kecacatan sifat. Jadi Nabi Muhammad A sampai Z kagak ada aibnya. Itu keyakinan kita begitu. Makanya kita juga harus punya keyakinan bahwa tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Itu masyhur tuh perkataan Imam Al-Bajuri, orang kalau punya keyakinan ada manusia yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad dari sisi apapun, ada yang lebih ganteng kata dia, ada yang lebih baik akhlaknya, ada yang lebih banyak ilmunya, ada yang lebih sopan perangainya, ada yang lebih santun sifatnya. Orang yang punya keyakinan begitu, itu imannya rusak, itu imannya kudu direparasi, gak boleh gitu. Jadi A sampai Z itu sempurna, nggak boleh kita punya keyakinan Nabi Muhammad cacat. Nah, lupanya Nabi Muhammad SAW bukan karena pelupa, tapi ingin ada syariat bagi umatnya kalau lupa begitu. Makanya kata Nabi Muhammad, innama ansa li as-sunnah gitu. Kita juga sama nih, nggak boleh kita punya keyakinan ada orang yang lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh kita nih mau jadi keluarga, mau jadi kepala rumah tangga, mau nikah, maka ilmu nikah pertama yang kudu kita pelajari itu ilmunya Nabi. Jadi jangan tanya motivator A, motivator B, beli buku A, beli buku B, beli kitab fikih nikah gak pernah gitu. Jadi kita yakin nih tidak ada orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, nggak ada satupun. Termasuk kita mau dagang, pelajari dulu ilmu dagangnya Nabi Muhammad SAW. Mau jadi guru, pelajari dulu bagaimana Nabi Muhammad. Jadi harus Nabi Muhammad yang diduluin begitu. Harus Nabi Muhammad. Mau nikah, ilmu nikahnya Nabi Muhammad dulu. Ntar baru habis itu baru udah ilmu nikah siapa kayak begitu. Pokoknya tidak boleh kita punya keyakinan ada orang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu punya sifat ismah. Jadi kelupaan yang terjadi sama Nabi Muhammad itu bagian dari kesempurnaannya. Bahwa Nabi Muhammad ini diutus untuk umat yang lupa itu jadi bagian daripada hidup mereka. Kan ya, kadang lupa kan gitu, pikirannya banyak. Apalagi awal bulan begini nih, habis tahun baru, liburan, duit banyak keluar kan begitu, simpanan mau habis, utang masih datang gitu, gaji masih lama datang gitu. Pikirannya banyak. Ini kalau lupa kagak punya contoh, bingung kita begitu. Bingung gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW dibikin lupa sama Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa momen buat jadi syariat. Innama ansa, saya itu lupa. La haula wala quwwata illa billah. Mesin apa gempa? Bor. Terus ini nih. Oh, mesin ya, mesin. Sampai mana tuh tadi? Jadi Nabi Muhammad lupa biar jadi syariat. Nah, salah satu syariatnya tentang sujud sahwi ini, yang pertama, tarku kalimatin minat tasyahudil awwali awil kunuti fi subhi aw witri nisfi ramadhan al akhir
awis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir aw fil kunut. Jadi yang pertama sujud sahwi itu dilakukan sebab meninggalkan, ini kalau bahasa simpelnya sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu sunnah yang punya tempat khusus di dalam sholat. Kan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau hayat itu sunnah extension, tambahan gerakan. Misalnya antara sujud itu kan ada duduk, Allah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Itu ketika duduk tuh ada namanya doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Tapi duduk ini itu bukan buat baca doa. Duduk ini emang disyariatin bukan buat doa, tapi buat memisahkan dua sujud, gitu. Jadi doa itu sifatnya extension aja. Doa itu extension, ya tentu dapat pahala. Ini kita mau bedain sunnah abad sama sunnah hayat. Tapi kalau sunnah abad, contoh sunnah abad kan tahiyat awal. Kan sebenarnya antara sujud dengan berdiri itu kan ya nggak ada duduk, cuman disyariatin duduk begitu. Dilamain duduk sebelum dia berdiri untuk apa? Untuk tahiyat awal. Berarti ini duduk nih disyariatin khusus untuk tahiyat awal. Jadi dia sunnah hukumnya, cuman dikasih tempat khusus, berarti spesial ini sunnah. Contoh kunut lah, baik kunut subuh atau kunut witir. Kan yang namanya iktidal itu kan rukun pendek. Rukun pendek tuh kagak boleh lama-lama. Pokoknya kalau rukun pendek selama baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Sengaja dia ngelamain rukun pendek, sholatnya batal. Tapi kalau lagi sholat subuh, itu sunnahnya dilamain. Boleh kita iktidal dilamain buat apa? Buat baca doa kunut. Jadi doa kunut tuh dibikinin tempat khusus untuk baca doa. Jadi itu lama tuh bukan gara-gara mau ngelamain itu, bukan. Jadi lama dibolehin buat kunut. Duduk habis rakaat kedua mestinya langsung duduk dilamain buat apa? Buat baca tahiyat awal. Jadi ini sunnah-sunnah yang diberikan tempat khusus. Kalau doa iftitah nggak ada tempat khusus. Dia habis takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram tuh tempat buat baca Fatihah gitu. Orang baca iftitah apa kagak baca, yang penting kan baca Fatihahnya begitu. Jadi itu nama sunnah hayat. Tapi kalau sunnah abad itu sunnah yang dikasih tempat khusus gitu. Nah, sunnah-sunnah yang dikasih tempat khusus namanya sunnah abad. Itu kalau ditinggalin dianjurkan sujud sahwi. Sebab Nabi Muhammad SAW salah satu riwayat sujud sahwinya ini meninggalkan tahiyat awal. Ini riwayat Abdullah bin Buhainah. Jadi riwayat sujud sahwi itu kira-kira ada 4 atau 5 riwayat yang kalau ninggalin tahiyat awal riwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Buhainah. Abdullah bin Buhainah meriwayatkan dulu kita pernah sholat asar. Sholatnya namanya sholat asyi. Al-asyi itu sholat yang dilakukan setelah matahari tergelincir. Antara dua ada. Antara itu zuhur atau itu asar. Itu sholatnya asyi. Kalau isya itu habis ini. Jadi Nabi Muhammad SAW mestinya duduk tahiyat awal, beliau langsung berdiri. Gitu. Kemudian di ujung sholatnya Nabi Muhammad duduk setelah wa nadharna taslima, katanya begitu kata Abdullah bin Buhainah, kita nungguin salam, kita udah tahiyat. Wa nadharna taslima faqabbara wa sajada marrataini thumma sallam gitu. Kita nunggu nih kapan Nabi Muhammad salam. Tahu-tahu Nabi Muhammad takbir dan beliau kagak berdiri. Wa huwa jalis, beliaunya lagi duduk langsung sujud 2 kali. Kemudian salamnya dilakukan habis
habis lu sujud 2 kali itu. Assalamualaikum, assalamualaikum begitu. Nah, karena Nabi Muhammad pernah sujud untuk menggantikan tahiyat awal yang ditinggal, maka gerakan atau bacaan yang mirip hukumnya seperti tahiyat awal itu disamakan gitu. Tahiyat awal sama kunut kan sama-sama sunnah abad. Maka itu orang kalau ninggalin kunut sunnah sujud tilawah. Sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jadi dari awal tuh kita bilang yusannu, disunnahkan sujud sahwi. Sebab posisi sujud sahwi ini bukan menggantikan rukun, tapi memang menggantikan sunnah gitu. Kalau ada rukun yang ketinggalan, mestinya rukunnya diulang. Kayak tadi tuh Nabi Muhammad sholat asar 2 rakaat, kan kurang 2 lagi. Nabi Muhammad nggak langsung sujud sahwi, Nabi Muhammad berdiri lagi 2 rakaat doang. 2 rakaat kemudian assalamualaikum, sebelum salam sujud sahwi gitu. Jadi kalau rukun mah kagak bisa diganti, rukun kudu dikerjain. Syarat kagak bisa diganti, syarat kudu dikerjain. Maka hal-hal yang bisa diganti itu berarti bukan rukun tuh gitu. Tahiyat awal tuh bukan rukun, sebab diganti dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini hukumnya sunnah, sebab tahiyat yang diganti itu hukumnya. Jadi yang pertama sujud sahwi itu sebab meninggalkan sunnah abad, kunut subuh begitu ya. Ya tentu kan kunut subuh ini bagi kebanyakan kita mazhab Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah yang mensunnahkan kunut subuh. Kunut subuh di Imam Abi Hanifah kagak ada. Jadi yang tidak mensunnahkan kunut subuh itu Imam Abi Hanifah, termasuk Imam Ahmad bin Hambali bilangnya kalau orang kunut subuh bagaimana Ustaz? Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Ahmad bin Hambal sholatnya sah, cuman khilaful aula. Khilaful aula tuh kagak bagus gitu. Bagusnya gimana? Bagusnya kagak kunut begitu, kata Imam Ahmad bin Hambal begitu. Sama kayak orang Syafi'i ditanya, Ustaz, orang kalau habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah langsung sholatnya sah apa enggak? Sah. Dia enggak baca doa iftitah, kagak bagus. Sholatnya sah. Gitu sama aja. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, orang kalau sholat subuh kunut sah apa enggak? Sah. Tapi baca kunut subuhnya bagaimana? Kagak bagus gitu. Itu bahasa Indonesianya khilaful aula gitu. Jadi kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kunut subuh kan kagak ada. Sebab mayoritas ulama Saudi Arabia itu madhabnya Hambali gitu. Ya sama lah kayak di kita lah. Masjid kita kebanyakan kunutnya subuhnya kunut, sampai Masjid Istiqlal, Masjid Nasional. Kalau Jumatan azannya 2 kali. Kalau baca Al-Fatihah bismillahnya dikerasin. Sebab kebanyakan ulama kita dari awal ini memang Syafi'i gitu. Hambali begitu di Saudi. Dan juga kunut apalagi yang sunnah, termasuk sunnah apa tuh kunut witir. Nah, kunut witir nih semua ulama sepakat kunut witir ada. Cuman Imam Abi Hanifah itu kunut itu kagak kudu nunggu Ramadan. Jadi bagi Imam Abi Hanifah kunut witir itu sepanjang tahun. Jadi kapan aja kita sholat witir, Ramadan kagak Ramadan, kunut itu bagian daripada sholat witir itu di rakaat terakhirnya. Itu kata Imam Abi Hanifah. Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur ulama yang lain, kunut witir itu ada di setengah terakhir bulan Ramadan. Tarawih setengah terakhir bulan Ramadan. Tarawih. Witir di setengah terakhir bulan Ramadan.
Jadi setengah terakhir tuh mulainya malam 16. Jadi kalau malam 15 tuh setengah pertama tuh. Jadi setengah pertama 1 sampai 15, setengah kedua, setengah terakhir 16. Jadi mulainya malam 16 itu. Itu kalau di kampung malam 16 tuh rame tuh. Kayak rame malam pertama biasanya. Emang di kampung gitu. Malam pertama sama malam 16. Iya, karena beberapa daerah, beberapa tempat malam 16 tuh yasinan lagi, ada tahlilan lagi, ada berkatnya lagi begitu. Jadi emang rame. Itu kunut witir. Nah, kunut witir itu bacaannya sejatinya sama seperti kunut subuh begitu. Cuman kalau kita perhatiin di Masjid Nabawi misalnya atau di Masjidil Haram, itu kunut witir tuh doanya panjang dan doanya doa sendiri. Maksudnya doa sendiri itu bikinannya imam sendiri. Ya tentu tujuannya baik kan, maksudnya doa buat orang mukmin doa. Tapi riwayatnya ada gak Nabi Muhammad doa begitu? Kebanyakannya tuh gubahan sendiri gitu. Gubahan sendiri. Apa namanya, kunut witir. Jadi kalau pernah yang lihat rekaman Imam Masjidil Haram kunut witir tuh, itu sekali kunut tuh bisa sampai 6 menit itu. 6 menit kan ya. Di kita tuh 6 menit tuh udah 10 rakaat gitu. Tarawih kan. Itu 6 menit kunut witir lah. Dan itu kan jadi apa namanya? Jadi perdebatan memang di antara ulama. Boleh gak kalau kita doa pakai doa sendiri di dalam sholat? Kan ya. Kata mazhab Imam Syafi'i dan juga kebanyakan ulama, termasuk Imam Ahmad, boleh. Artinya tidak mesti dengan hadis, tidak mesti dengan ayat. Sebab dulu Nabi Muhammad kan nyuruh aqrabu ma yakunul abdi wa huwa sajid. Doa yang posisi yang paling baik antara hamba dengan Tuhan tuh ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Maka banyakin di situ doa. Enggak pernah dijelasin doanya kudu dari Al-Qur'an ya. Doanya kudu dari hadis enggak. Perbanyak di situ doa begitu. Faqaminun ayyustajabulah, maka itu yang lebih utama untuk dijawab. Doa waktu itu tuh ilokan kagak dijawab begitu bahasa. Faqaminun ayyustajabulah, doa di kondisi sujud tuh ilokan kagak dijawab begitu maksudnya. Itu mesti diijabah itu. Gitu. Cuman kan ada riwayat yang bilang ini sholat kagak boleh di dalamnya ada perkataan manusia kecuali takbir, tasbih, wa qiraatul Quran dan bacaan Quran. Kan begitu. Tapi kata ulama Syafi'i enggak. Emang doa mah kagak lagi ngobrol, doa kagak ngomong. Doa tuh minta sama Allah. Maka dia tidak termasuk kalamul bashar. Sebab Nabi Muhammad pernah nyontoin doanya tuh sesuai momen. Pernah dengar gak cerita apa namanya Bi'ru Ma'unah? Bi'ru Ma'unah, tragedi sumur Ma'unah. Jadi dulu ada orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW ngakunya dari Najd. Ya Rasul, kita dari Najd. Ini biar Rasul tahu di Najd tuh orang Islamnya udah banyak, begini. Orang Islam banyak. Jadi kalau boleh ya Rasul, kirimin orang-orang yang bisa baca Al-Quran buat ngajarin kita di Najd, begitu. Akhirnya dikirimlah tuh. Awalnya Nabi Muhammad agak ragu gitu. Agak ragu, orang kagak ada yang kenalin kan gitu, toto datang. Kan kita juga sama ya. Ada yang nawarin asuransi, siapa dong kagak kenal kan gitu. Ntar gua naruh 2 juta hilang duit kan begitu. Ini Nabi Muhammad ragu, cuman akhirnya dibujuk, diutuslah itu sama Nabi Muhammad. Kira-kira ada 70 orang. 70 orang sahabat Nabi diutus ke Najd begitu. Sampai diutus sampai kemudian harinya berangkat, belum nyampe Najd baru di tempat yang namanya Bi'ru Ma'unah. Di tempat Bi'ru Ma'unah itu utusan Nabi Muhammad habis dibunuh semuanya. 70 orang. Itu. 70 orang habis. Setelah kejadian itu Nabi Muhammad sepanjang 1 bulan itu doa kunut yang sekarang kita sebut kunut nazilah. Doanya maksudnya doanya tuh sesuai momen.
bahwa dulu yang janjiin itu kan Bani Sulaim, Re'lin wa Zakwan. Disebutin namanya oleh Nabi Muhammad. Allahumma al'an Ziklin wa Zakwan dan seterusnya. Jadi itu doanya sesuai momen tuh. Jadi momen karena emang dia dibunuh di Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah itu daerah kekuasaannya Bani Sulaim, Bani Re'lin, Zakwan dan seterusnya, saya lupa itu. Disebutin tuh bani-bani yang ada di situ. Allahumma al'an ya Allah gitu. Jadi kata Imam Nawawi, Nabi Muhammad aja doa bikin sesuai dengan momennya waktu itu. Kejadian Bi'ru Ma'unah itu fam-fam yang ada di situ yang sekongkol buat bunuh orang mukmin itu didoain laknat. Disebut itu nama famnya itu, Re'lin, Zakwan dan seterusnya itu. Maka kata Imam Nawawi Dimashqi, boleh kita berdoa dengan doa sendiri di dalam sholat. Karena tidak terhitung sebagai pembicaraan gitu. Ini perkataan Imam Nawawi, wabil khusus Imam Syafi'i madhabnya. Ini kalau nyampe ke Indonesia nih kata ulama kita agak repot ini. Ntar kalau kita bolehin orang doa pakai bahasa sendiri, ini masjid berisik, ini rame gitu. Ada yang doa pakai bahasa Indonesia, ada yang doa pakai bahasa bahasa Betawi gitu. Ya Allah, hidup udah mentok banget ya Allah, lunasin aku utang gitu. Ini berisik, ini masjid, ini musola berisik. Tiap sujud ada aja yang ngomong macam-macam kan gitu. Nah antisipasinya begitu kata orang. Ini kalau kita bolehin gawat nih berisik. Udahlah, boleh make baca doa bikinan sendiri, cuman syaratnya make bahasa Arab begitu. Biar ada kesesuaian zikir-zikir di dalam sholat dengan doanya, nyambung begitu. Orang kan kalau pakai bahasa Arab kagak malah bikin-bikin kan. Nah orang kita dibilang bahasa Arab, dia bingung doa bahasa Arab bagaimana ya. Diajarin sama gurunya, nih doa bahasa Arab nih. Yang diajarin doanya dari hadis Nabi, dari ayat-ayat itu kan begitu, jadi enak tuh kan gitu. Nah, kalau mau punya istri, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, kan dari Al-Qur'an tuh. Nih udah punya istri mau punya anak nih, baca Rabbi habli minas sholihin, doanya dari Al-Qur'an gitu. Sebenarnya doa makan bikinan sendiri nggak, cuman kan jadi kurang nilai kehusuannya jadi rusak gitu. Bacanya tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, toto ngomong ya Allah hidup begini amat ya Allah kan jadi kagak cocok. Maka itu kalau kita dengar kunutnya imam-imam Masjidil Haram tuh bikinan sendiri semua ya. Nyebut Palestina, nyebut Afghanistan dan seterusnya. Itu kan di hadis kagak ada. Jadi memang boleh itu doa dengan gubahan sendiri. Cuman yang paling enak pakai bahasa Arab atau pakai bahasa daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sebab yang pertama tentang sujud sahwi, yaitu meninggalkan sunnah ab'ad. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, masih membahas sujud sahwi. Tinggal 2 sebab lagi nih, 2 sebab di mana kita disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau ada, Nah itu ketika kita masuk, kalau sebelum kan kita dianjurkan mulut juga meskipun kita baru mendapatkan turut ya. Tapi kalau mulut nazilah bagaimana sih? Iya, maksudnya makmumnya. Iya, yang masuk di akhir sholatnya. Oh iya. Apakah kunut lagi atau tidak? Itu gerakan kunut itu termasuk gerakan fahishatul mukhalafah. Gerakan yang kalau dia beda jelek kelihatannya gitu. Kalau dia beda jelek kelihatannya. Sama seperti sujud sahwi. Kita datang di rakaat ketiga begitu. Kita nggak tahu imam rakaat kedua lupa tahiyat awal, akhirnya dia sujud sahwi di rakaat keempat. Kan kalau posisi itu kan wajib nih kita ngikut. Wajib kita. Padahal bagi kita tuh rakaat kedua kan gitu. Nah kalau dalam keadaan itu nanti di akhir sholat ini makmum sujud sahwi lagi enggak? Sunnah sujud sahwi lagi.
Kalau yang tadi di rakaat kedua bareng imam wajib tuh. Tapi kalau nanti di akhir dia mau sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Enggak sujud enggak apa-apa. Kunut juga sama. Kita datang nih salat subuh di rakaat kedua, imam rakaat kedua. Kita baru nyampe rakaat pertama. Kan kunut tuh. Kita ikutin. Nanti setelah di akhir kita mau kunut lagi hukumnya sunnah gitu. Kagak kunut nggak apa-apa, termasuk juga kunut nazilah karena dia datangnya telat, imam rakaat terakhir kunut nazilah, dia bukan rakaat terakhir, dia tetap harus ikut berdiri, minimal ikut berdiri, tidak boleh menyelisih. Nanti di akhir sholat apakah dia kunut nazilah lagi atau tidak itu hukumnya sunnah. Jadi kesunahannya tetap ada di akhir gitu. Nah, jadi dia kunut bagus, dia tidak kunut pun tidak ada masalah. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.